Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Hilmi Ma'arij. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu lampu otomatis berbasis Arduino dan sensor cahaya. Kita adalah insinyur masa depan yang tahu bahwa perkembangan teknologi mesti itu tak terelakkan. Salah satunya adalah sistem kendali otomatis. Pernahkah kita berpikiran bagaimana sebuah lampu otomatis dengan sensor cahaya itu bekerja? Kita tahu saat ini sudah banyak teknologi yang menggunakan sensor cahaya seperti lampu rumah, lampu taman, lampu jalan. Semua teknologi ini di masa depan nantinya akan menjadi lebih canggih, lebih berkembang lagi. Nah, kita sebagai insinyur muda yang tentunya akan mewujudkan kecanggihan teknologi tersebut di masa depan. Namun untuk melakukan hal tersebut, untuk mencanggihkan teknologi tersebut, apakah kamu apakah kamu tahu bagaimana cara kerja lampu otomatis dengan sensor cahaya? Sebenarnya bagaimana lampu otomatis ini bekerja? Sebagai contoh sederhana, ketika kita merepresentasikan lampu otomatis sensor cahaya menggunakan Arduino Uno, dan LDR sensor atau sensor cahaya. Untuk itu kita perlu mengenal apa itu Arduino, Light Dependent Resistor atau sensor cahaya, dan rangkaian sederhana yang terdiri dari Arduino dan LDR sensor tersebut. Yang pertama, Arduino. Apa sih Arduino itu? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Nah, Arduino ini memiliki prosesor Atmel AVR dan memiliki bahasa pemrogramannya sendiri. Karena sifatnya yang terbuka, maka siapa saja dapat mengunduh skema hardware Arduino dan membangunnya. Lalu gimana sih Arduino itu terbuat? Singkatnya, semua ini berawal dari sebuah tesis yang dibuat oleh Hernando Barragan di Institut Ivrea, Italia pada tahun 2005. Dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartieles dan diberi nama Arduino of Ivrea. Lalu diganti nama menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Bagaimana sih cara kerja Arduino ini? Cara kerja Arduino simple sebenarnya. Eh, Jika ingin dibahasakan secara sederhana, Arduino bekerja dengan cara pertama adalah pembacaan data oleh komponen input, yang kemudian akan data dikirimkan ke pin input ini milik Arduino, masuk ke pin input, dan data masuk ke microcontroller dan datanya akan diproses di sini. Setelah data diproses, data keluar melalui pin output dan akan diteruskan menuju komponen outputnya. Itu adalah cara sederhana Arduino bekerja. Yang kedua adalah LDR sensor. Lalu yang kedua adalah LDR sensor. Sama, apa sih LDR sensor? Buat yang belum tahu apa LDR sensor, bagaimana bentuknya, ini gambar di kanan ini sebagai bentuk ilustrasi sederhana dari LDR sensor. Nah, LDR adalah singkatan dari Light Dependent Resistor atau yang biasa kita sebut sebagai sensor cahaya, yang dimana ini adalah sebuah resistor yang peka terhadap cahaya. Nah, oleh karena itu dia disebut sensor cahaya. LDR sensor banyak ditemukan di berbagai alat elektronika yang berfungsi sebagai mengubah besaran suatu cahaya menjadi besaran suatu listrik. Suatu besaran cahaya menjadi suatu besaran listrik. Oke. Lalu gimana sih cara kerja dari LDR ini? LDR bekerja ketika nilai resistensi LDR akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Jika LDR tidak terkena cahaya, maka nilai tahanan akan menjadi besar, sekitar 10 mega ohm, dan jika terkena cahaya, nilai tahanan akan menjadi kecil, sekitar 1 kilo ohm.
Lalu yang ketiga adalah rangkaian Arduino dari LDR sensor dan Arduino tersebut. Ini adalah project dari Arduino dan LDR sensor. Ini LDR sensornya ada di sini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya adalah ketika gambar di kiri itu LDR sensor dalam keadaan redup atau tidak terkena cahaya. Lalu yang kanan adalah LDR ketika dia diterangi sinar cahaya. Nah, bedanya adalah ini, ketika dia redup, lampunya akan menyala, ketika dia terkena sinar matahari, lampunya akan mati. Nah, gimana sih cara kerjanya? LDR sensor itu adalah sebuah komponen semikonduktor yang terbuat dari bahan apapun yang memiliki resistensi yang tinggi. Kenapa dia punya resistensi yang tinggi? Karena dia memiliki sangat sedikit elektron dan elektron itu tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagian besar elektron yang sedikit itu dia masih terkunci dan tidak dapat bergerak kemana-mana pun. Nah, gimana sih caranya biar dia bisa elektron tersebut bisa bergerak? Nah, caranya adalah ketika LDR itu dia terkena sinar cahaya, sinar cahaya tersebut akan memberikan energi yang membantu elektron tersebut melepaskan diri. Nah, jadi ketika sinar cahaya yang diterima semakin banyak, maka elektron tersebut elektron yang keluar akan semakin banyak pula. Nah, tapi kenapa ketika dia terkena sinar matahari di sini, lampunya malah mati, padahal elektron yang dikeluarkan lebih banyak. Nah, itu adalah eh, komponen resistor ini dan codingan Arduino yang membuat lampu bekerja sebaliknya. Itu adalah bagaimana rangkaian ini bekerja secara sederhana. Lalu bagaimana pengembangannya di masa depan? Lajunya perkembangan teknologi saat ini pasti akan membawa angin di sistem kendali otomatis. Ya, nggak hanya di sistem kendali otomatis, banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi saat ini. Memang saat ini sudah banyak ditemukan sensor cahaya seperti yang saya sebutkan di awal sebelumnya, bisa lampu rumah, lampu taman, lampu jalan. Tapi mungkin saja di masa depan kita dapat melihat sebuah teknologi yang lebih canggih lagi dengan sensor cahaya ini. Oke, dari ulasan tersebut kita sudah mengenal apa itu Arduino, yang kedua apa itu legible resistor, dan yang ketiga bagaimana rangkaian sederhana dari kedua komponen tersebut. Proyek rangkaian sederhana tadi dapat mewakili bagaimana lampu otomatis dengan sensor cahaya bekerja. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Kita bisa mencoba dengan gratis hanya berbekal device desktop, seperti laptop, PC, MacBook atau apalah, dan internet saja. Jadi, tunggu apa lagi? Untuk mencobanya, cukup kunjungi link tinkercad.com, sangat mudah untuk dicoba. Yang terakhir, jika kamu memanggil dirimu insinyur masa depan, lalu pelajari dasarnya, pelajari basicnya, dan kembangkan untuk masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.